warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Yupa dengan NIM 2522317. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah ilmu pendidikan, yang mana di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Syahrul MPD dan Dr. Henry MPD. Dan buku ini diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2017. Buku ini berisi dari 258 halaman dan terdiri dari 10 bab. Yang mana pada bab pertama yaitu ia membahas tentang hakikat manusia dan dimensinya. Yang pada subbab pertama yaitu hakikat manusia, yang kedua harkat dan martabat manusia, yang ketiga dimensi-dimensi kemanusiaan, dan yang keempat pengembangan dimensi kemanusiaan, dan yang kelima sosok manusia di Indonesia yang seutuhnya. Dan pada bab 2 ia membahas tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan, yang mana pada subbabnya yaitu yang pertama hakikat pendidikan, yang kedua yaitu hakikat ilmu pendidikan, dan yang ketiga penerapan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan pada bab ketiga, ia membahas tentang landasan-landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang mana pada subbab pertama, ia membahas tentang landasan pendidikan. Pada yang kedua yaitu asas-asas pendidikan. Dan yang ketiga, penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Dan pada bab 4, ia membahas tentang pilar pendidikan, yang mana subbab pertama yaitu pengertian pendidikan, yang kedua jenis-jenis pilar pendidikan, dan yang ketiga implementasi pendidikan. Dan pada yang kelima ia membahas tentang pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen pendidikan. Pada subbab pertama ia membahas tentang pengertian pendidikan sebagai suatu sistem, dan yang kedua komponen pendidikan. Dan pada bab 6 ia membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, pada sebabnya yaitu jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang B yaitu standar pendidikan nasional, dan yang ketiga dasar fungsi tujuan dan prinsip pendidikan nasional. Dan pada bab 7 ia membahas tentang beberapa pemikiran tentang pendidikan. Pada subbabnya yaitu yang pertama pemikiran klasik, kedua pemikiran baru, yang ketiga pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, tokoh pendidikan yang berpengaruh dari luar negeri. Yang kelima, tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Dan pada bab 8, dia membahas tentang permasalahan pendidikan, yang mana pada subbabnya yang pertama, permasalahan pokok pendidikan, kedua permasalahan khusus pendidikan dan tenaga kependidikan, dan yang ketiga saling berkaitan antara manusia dan masalah pendidikan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan. Dan pada bab 9 dia membahas tentang upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. Dan subbab yang pertama yaitu pembaharuan kurikulum, subbab kedua yaitu pengolahan pendidikan, dan yang ketiga pembaharuan pendidikan dan inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Pada bab 10 ia membahas tentang pendidikan di era globalisasi, yang pada pertama yaitu era globalisasi, yang B pemanfaatan TIK dalam pendidikan, yang C yaitu masalah depan, dan D upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 4, yang itu pilar-pilar pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dari pilar pendidikan itu. Pilar merupakan penopang ataupun penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kukuh. Jadi, bila dalam kamus umumnya ialah tiang penyangga atau penguat
ya dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus ia dipakai untuk keindahan ataupun keserasian penunjang untuk kegiatan ataupun yang lainnya. Adapun menurut MJ11 mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha pengaruh perlindungan bantuan yang diberi kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu sendiri. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar ini bisa diartikan sebagai tiang penyangga ataupun terbuat dari besi ataupun beton. Bisa kita simpulkan bahwa pilar pendidikan ini ialah suatu tiang ataupun penunjang dari suatu kegiatan, usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak itu sendiri. Oke, itulah pengertian dari pilar pendidikan. Adapun jenis-jenis dalam pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know ataupun belajar untuk mengetahui. Bisa kita definisikan, yaitu belajar itu harus memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan. Tetapi harus ada pengertian yang dalam hal-hal ini bisa kita artikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikannya. Ada yang kedua namanya learning to know. Ini adalah suatu proses pembelajaran memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta dapat menerapkan cara mengelompokkan pengetahuan. Adapun prinsip dari learning to know ini sendiri yaitu yang pertama, diarahkannya suatu mampu mengembangkan ilmu dan terobosan teknologi dan merespon sumber informasi yang baru. Yang kedua ada namanya manfaat berbagai sumber pembelajaran. Oke, yang kedua yaitu ada namanya learning to do, yang mana belajar untuk berbuat ataupun melakukan setelah kita memahami dan mengerti dengan apa yang kita pelajari, lalu kita melakukannya. Learning to do ini merupakan konsekuensi dari learning to know. Yaitu, adapun prinsip-prinsip dari learning to do ini yaitu yang pertama, menjembatani pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada namanya memadukan learning by doing dan doing by learning. Yang ketiga ada namanya mengaitkan pembelajaran dan kompetensi. Dan yang terakhir mengaitkan psikologi pembelajaran dengan sosiologi pembelajaran. Oke, yang ketiga ada namanya learning to be ataupun belajar untuk seseorang, di mana learning to be ini ialah pengembangan kepribadian dirinya sendiri dan mampu berbuat dengan kemandiriannya yang lebih besar, perkembangan dan tanggung jawab pribadinya. Adapun prinsip-prinsip dari learning to be ini yaitu yang pertama, berfungsi sebagai adil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki. Dan yang kedua ada namanya menghubungkan antara tangan dan pikiran, individu dengan masyarakat, pembelajaran kognitif dan pembelajaran non-kognitif, serta pembelajaran formal dan non-formal. Oke, dan yang ketiga ada namanya learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Learning to live together ini ialah ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia yang berpendidikan dan bermanfaat
baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia. Adapun prinsip dari learning to live together ini ialah yang pertama, membangun sistem nilai, dan yang kedua, pembentukan identitas melalui proses pemikiran. Pemikiran dengan konsep yang luas. Dan yang ketiga namanya learning to believe in God atau belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bahwa manusia ini mempunyai pegangan yang bersifat universal dalam hubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan penciptanya. Jadi pilar pendidikan ini juga memiliki implementasi yang dimana penerapan paradigma ini sudah barang tertentu akan berdampak pada pembelajaran yang efektif dan direkomendasikan oleh UNESCO, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sekian penjelasan dan review buku saya, yaitu tentang dasar-dasar ilmu pendidikan, dan yang saya bahas yaitu tentang pilar pendidikan. Sekian review saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.